Siap hari ini untuk sesuatu yang besar? Siap untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan? Yes? Ya, kita akan masuk. Topik hari ini, satu lagi saya mau nanya. Siapa di sini yang sudah download PPT khotbah saya? Yang hari ini? Ada? Ada yang sudah download? Enggak ada. Siapa yang sudah download khotbah kemarin? Kamu masuk sini, saya periksa. Ayo maju cepetan, waktu kita terbatas. Tinggal 30 menit kita nih. Ayo, tunjukkan. Siapkan hadiahnya. Bukan sepeda ya, tapi kaos. Oh, kamu sudah download? Oke, kasih baju satu. Saudara download itu berarti dia serius. Ada lagi tadi, satu lagi? Belum ya? Lari ke depan, tunjukkan ke saya. Jangan cuma teriak di situ. Jangan baru download ya. Oke, nggak ada ya. Oke, sudah. Nggak ada yang berani ya. Siapa? Ayo lari ke bawah, lari. Terbang pakai sayap. Oke, sambil ditampilkan judul kita hari ini. Seharusnya judul kita hari ini ada 2, tapi ya kita persingkat ya 30 menit oleh anugerah Tuhan ya. 30 menit seharusnya saudara cukup. Coba katakan 30 menit cukup. Karena saya manusia ilahi. Coba katakan serius, saya manusia ilahi. Saya manusia supranatural. Punya kemampuan menangkap. Punya hikmat. Punya pengertian. Saya serupa gambar Allah. Oke? Ya, yang tadi mana? Sambil jalan ke sini ya. Adik-adik, saya panggil adik-adik apa panggil bapak ibu ini? Adik-adik ya, ini perkenalkan nama saya. Sebagian mungkin sudah kenal, sebagian belum kenal. Ya, si Mare-Mare ya. Ya, hari ini apa? Upgrade pribadi. Nah, saudara pernah dengar nggak istilahnya gini? Anak zaman now itu generasi apa namanya itu? Gen Z, bukan generasi melon. Kenapa disebut generasi melon? Ya, generasi Gen Z. Anak-anak zaman now itu ya jarang ditemukan punya daya tahan, daya juang. Inginnya semua serba instan, serba cepat. Saudara pernah ada pepatah berkata begini, bukan pepatah, ini satu quote. Masa sulit menghasilkan orang-orang hebat. Coba katakan, masa sulit menghasilkan orang-orang hebat. Orang hebat menghasilkan masa jaya. Masa jaya menghasilkan orang-orang gampangan. Orang gampangan menghasilkan masa sulit. Ngerti? Ngerti? Ketika kondisi sulit, muncul biasanya pahlawan-pahlawan. Betul ya? Begitu muncul pahlawan, mereka merubah keadaan menjadi enak. Tapi begitu keadaan menjadi enak, orang menjadi tidak berkualitas. Orang tidak berkualitas menghasilkan masa sulit. Ya. Tapi saya percaya, adik-adik ada di tempat ini, ya, saudara adalah orang-orang yang akan menciptakan masa kejayaan. Amin. Ya. Masa kejayaan. Nah, hari ini kita akan melihat ya, upgrade pribadi. Bagaimana caranya mengupgrade pribadi? Standarnya apa sih? Adik-adik, masa kalian ini adalah masa di mana teknologi akan semakin canggih, betul ya? AI makin banyak.
AI akan makin banyak, saudara. Saya lagi bangun AI. Kalau AI yang saya bangun jadi, kemungkinan ratusan mungkin ribuan orang akan kehilangan pekerjaan. Karena apa? Digantikan oleh AI. Tapi kalau kita tidak masuk ke sana, orang lain yang akan melakukannya, betul enggak? Maka kita harus melakukannya. Di tengah-tengah persaingan dunia yang ada saat ini, kalau adik-adik tidak menjadi serupa dengan Tuhan, engkau akan digilas oleh zaman. Coba katakan, kalau kau tidak serupa dengan Tuhan, digilas oleh zaman. Tapi saya percaya adik-adik ada di tempat ini hari ini, bukan suatu kebetulan. Karena apa? Karena Tuhan mau adik-adik apa? Menguasai bumi. Menguasai bumi. Kenapa adik-adik di sini? Coba katakan pada dirimu sendiri ya. Aku ada di tempat ini hari ini. Bukan kebetulan. Tetapi Tuhan menetapkan saya, memilih saya untuk menguasai bumi. Menaklukkan bangsa-bangsa. Oke. Saudara, untuk adik-adik semua menaklukkan dunia, bumi, menjadi penguasa-penguasa, apa yang harus saudara lakukan? Tadi saya dengerin khotbah dari jam berapa saya di sini tadi? Jam 8 mungkin ya. Ya, sudah disampaikan. Saudara harus punya kemampuan apa? Melihat apa yang Tuhan lihat. Coba katakan, kemampuan melihat apa yang Tuhan lihat. Oke, lanjut slide berikutnya. Coba Amsal 23 ayat 7, tadi sudah disampaikan oleh Bu Christine Karunia, betul? Tadi apa isinya? Amsal 23. Ada yang catat? Siapa yang catat tadi? Amsal 23? Siapa coba kamu teman mana catatanmu? Lari ya. Mana catatannya? Ya. Ya, sebab Seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. ya, silakan dapat kasih kaos. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang begini. Sebagaimana orang itu melihat dirinya, demikianlah dia adanya. Jangan dulu. Oke. Biarin aja, nggak usah apa-apa. Yang menentukan hidup seseorang bukan yang ada di luar, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Di luar, teknologi akan maju. Persaingan akan makin ketat, betul? Dunia akan semakin rusak. Tetapi, kalau engkau bisa melihat dirimu sendiri, sebagaimana Tuhan melihat engkau, maka engkau akan menjadi orang-orang yang menaklukkan dan menguasai bumi. Amin. Saya dulu waktu sekolah SD, saya masih sekolah nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal juga. Karena di kampung saya nggak ada sepatu, nggak ada yang pakai sepatu. Itu saya sekolah SD. Belajar masih pakai lampu minyak. Ada di sini yang masih belajar pakai lampu minyak? Nggak ada kan? Ada, siapa? Angkat tangan. Lampu teflon? Kamu pakai lampu teflon? Minyak tanah. Kamu tinggal di mana? Coba kamu sini. Ya, kalau kita khotbah biasa, waktunya nggak akan cukup ya. Kita santai-santai aja. Tapi menikmati Tuhan, amin. Kamu sekolah sekarang apa? Sudah lulus S1. Kapan kamu pakai minyak tanah?
waktu masih SD sampai SMP Oh SMP, tinggalmu di mana? di NTT Kabupaten Alor di daerah. Oh di Alor, ya udah. Karena kita senasib kasih kaos. Ya, ya, oke. Adik-adik, saya sekolah itu nggak pakai sepatu. Ya, tetapi ini yang saya lakukan. Dari SD, saya biasa baca Alkitab. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Dari SD saya biasa baca Alkitab. Di kampung. Dari baca Alkitab, saya punya mimpi besar. Ya, adik-adik tadi udah lihat gelar saya banyak kan? Nanti bulan 1 tambah lagi 1. Ya, nambah lagi 1. Dari kampung, ya, ketika saya bekerja, perusahaan pertama tempat saya bekerja tahun 94, itu adalah perusahaan salah satu perusahaan besar nasional. Saudara pernah dengar Bimantara zaman Soeharto? Belum pernah ya, saudara belum lahir ya pasti ya. Pada zaman itu adalah salah satu perusahaan nasional terbesar di Indonesia. Dan paling berkuasa. Karena apa? Punya anak presiden 30 tahun. Kemudian setelah itu hampir 19 tahun terakhir, hampir 20 tahun lah ya. Saya bekerja di 4 ganti-ganti perusahaan Amerika, perusahaan-perusahaan besar. Siapa yang pernah dengar di sini Microsoft? Ya, saya hampir 12 tahun di situ. Siapa yang pernah dengar IBM? IBM? Gak tahu ya. Ada yang tahu IBM? Saya pernah bekerja di situ. Dan ada 2 perusahaan Amerika lain lagi, gak perlu saya sebutkan. Adik-adik, ya, kita lanjut dulu ya, lanjut. Nanti kita akan cerita. Lanjut, slide berikutnya. Nanti di download ya, adik-adik pelajarin, baca. Ya, oke? Ini masalah yang dihadapi orang. Kenapa orang itu tidak bisa hidupnya naik? Jadi tidak ada alasan seseorang itu nggak bisa jadi besar, itu nggak ada alasan. Tidak ada alasan, oh keluargaku, ekonomiku, saya berasal dari kampung, orang tuaku begini, begitu. Nggak ada, ya nggak ada. Semua tadi di slide sebelumnya adalah karena orang itu melihat dirinya salah. Bagaimana orang itu melihat dirinya salah? Merasa tidak layak, merasa tidak berguna, merasa gagal, minder, terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Dilihat yang lainnya gaya, dia nggak gaya, minder. Dilihat temannya pakai tas bagus, pakai sepatu bagus, dia nggak punya, minder. Dilihat temannya jalan-jalan ke mall, ya toh? Dia nggak bisa jalan-jalan ke mall, minder. Inilah yang merusak banyak orang. Jadi gini, tidak ada orang di dunia ini yang berhasil dan sukses pada saat dia memiliki cara yang memiliki cara pandang yang salah terhadap dirinya. Coba katakan ke sebelahmu, ingatin. Kalau engkau melihat dirimu kecil, engkau nggak bisa sukses. Kalau engkau melihat dirimu tidak berguna, engkau tidak bisa sukses. Kalau engkau melihat dirimu tidak bisa apa-apa, engkau tidak bisa sukses.
Jadi kalau saudara tidak jadi sukses, masalahnya di mana? Diri sendiri itu apa masalahnya? Apa? Cara pandang. Coba katakan, cara pandang. Saya mau ini kalian ingat seumur hidup. Cara pandang. Makanya orang-orang dunia membuat lagu. Siapa yang pernah, nggak tahu nih zaman kalian atau zaman saya nih. Lagu I Believe I Can Fly. Siapa yang pernah dengar? I Believe I Can Fly. Itu kelihatan duniawi, tapi itu kebenaran. Bukankah firman Tuhan berkata, kalau engkau percaya, apapun bisa terjadi. Kalau engkau percaya. Jadi semua orang gagal, orang miskin, orang susah, gembel, kere, itu karena mereka melihat dirinya mereka gembel dan kere. Saya cerita ya. Kan tadi saya udah cerita ya latar belakangnya ya. Ini saya mau pacu nih anak-anak muda nih. Supaya kamu punya cara pandang yang benar. Tahun 2000 saya ke Jakarta. Merantau dari Medan. Datang ke Jakarta. Naik bus. Naik bus. Bus yang nggak ada AC-nya. Ya zaman tahun itu tahun 2000 bus di Jakarta banyak tuh, Mayasari. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tuh bus. Waktu saya ke Jakarta, saya lihat Jakarta, saya lihat hidup saya. Karena saya sering baca Alkitab. Karena apa? Sering baca Alkitab. Dari Alkitab saya tahu, saya anak Allah. Oke? Dari Alkitab firman Tuhan saya tahu bahwa Allah saya yang punya langit dan bumi. Dari Alkitab saya tahu Bapa saya punya langit dan bumi. Cara pandang saya berubah. Kemudian saya bilang, Tuhan, aku kan anakmu. Terus, yang punya langit bumi kan kamu. Terus saya bilang, masa anakmu naik-naik angkot, naik-naik bis? Aku minta mobil. Aku minta rumah. Waktu itu saya masih lulusan Politeknik Medan. Ada yang dari Medan di sini? Ya, Politeknik Medan. Aku minta jadi sarjana, waktu itu baru D3. Aku minta jadi sarjana. Saya punya keberanian. Mau hadapi siapapun. Saya enggak minder, tapi tidak sombong. Saya tahu siapa saya. Saya tahu saya anak Allah. Bukan apa yang kelihatan di luar. Bukan identitasmu secara jasmani. Coba katakan, bukan identitas secara jasmani. Tapi identitasmu di dalam Yesus. Kalau identitas jasmani, ya saya orang kampung. Betul ya? Tapi identitas saya secara roh, saya siapa? Anak Allah. Mungkin identitasmu secara jasmani engkau bodoh menurut orang. Bodoh menurut orang. Gak punya intelektual, gak punya kemampuan. Lalo, tahu lalo? Lama loading, mikir lambat, minyak lampu. Mikir banyak, lambat pula. Nah, ya kan? Tetapi di dalam Tuhan, identitasmu dikatakan apa? Serupa segambar dengan Allah.
Cara pandang inilah sebenarnya yang dibutuhkan semua orang. Coba katakan semua orang. Karena sebagaimana orang berpikir, tadi kan Amsal 23:7. Dikatakan apa? Sebagaimana orang berpikir, sebagaimana orang melihat dirinya, demikianlah ia adanya. Tapi Pak, memang kan saya bodoh Pak secara jasmani. Emang bodoh. Tapi kan Pak, memang saya udok, apa? Yang benar apa? Udik, saya itu udik. Loh saya juga udik tuh, dulu udik banget saya. Saya cerita sedikit ya. Dulu saya testing perguruan tinggi, ya kan? Berasal dari kampung, datang ke Medan, testing perguruan tinggi. Ternyata dulu kalau di kampung kan ada kursi, ada meja, betul ya? Waktu testing ada kursi sekaligus meja yang ada lipatan itu loh. Ya kan, tahu kan? Begitu masuk ujian, saya lihat kursi, kok kursinya beda ya sama di kampung saya, gitu ya. Saya nggak tahu cara masuknya. Tahu apa yang saya lakukan? Saya lompat. Saya manjat satu-satunya, saya manjat. Saya lihat orang lain buka, ternyata cuma dibuka begini, bisa duduk. Dalam hati, ya memang saya sih orang kampung. Tapi gak apa-apa. Itu gak penting. Tapi saya selalu melihat diri saya, orang hebat. Mungkin orang bilang, sombong banget lu. Ya biarin aja. Itu kan menurut kamu. Coba kita lanjut ya, lanjut. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini nih yang bikin masalah banyak orang. Orang-orang, anak-anak muda khususnya ya, itu apa? Percaya apa kata orang. Kamu jelek, kamu gak bisa. Buktinya kamu begitu. Mereka mendengar apa kata dunia. Ya, mendengar trauma atau masa lalu. Firman Tuhan berkata apa Mazmur 139 ayat 14. Aku dahsyat dan, coba katakan nih, aku dahsyat dan ajaib. Oh kamu gak punya masa depan. Bapakmu penjudi, mamamu penjudi. Kamu gak sekolah, kamu gak punya masa depan. Siapa bilang? Yeremia 29:11 berkata apa? Tuhan punya rancangan masa depan. Adik-adik mau percaya apa kata dunia, apa kata orang, atau apa kata Tuhan? Kata Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Kita adalah masterpiece Tuhan. Coba katakan, masterpiece. Saudara, saya mau, ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi ya, 10 menit lagi. Nanti ini download aja, ya baca. Tapi ini saya mau kasih tahu intinya. Tadi sudah Pak Bevis sudah bagikan firman Tuhan berkata, apa tadi? Tentang firman Tuhan? Yesaya tadi apa isinya? Tidak sia. Nah, ini saya mau cerita sedikit, ya. Ini agak sedikit science. Adik-adik tahu enggak? Bahwa pada mulanya bumi ada enggak? Enggak ada. Matahari ada enggak? Enggak ada. Tumbuhan ada enggak? Binatang, ikan enggak ada tahu. Kenapa mereka ada? Ya diciptakan. Dia apain? Bagaimana Tuhan menciptakannya? Berfirman. Ya kamu ambil kaos satu. Masih ada enggak? Kasih juga kaos ya. Kasih kaos. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari firman. Sama tanya, kalau Tuhan berkata, engkau dahsyat dan ajaib, menurut Mazmur 139 ayat 14, itu firman bukan? Nah, ini cara kerjanya ya, saudara. Ketika tidak ada, ini enggak ada nih, matahari enggak ada. Kemudian Tuhan berfirman, jadilah matahari.
Nah, perkataan Tuhan itu membuat matahari jadi. Ketika Tuhan berfirman, waktu itu pohon-pohon belum ada, mangga, jeruk, mangga, sankis belum ada. Ya kan? Tuhan berkata begini, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan berbiji. Firman yang keluar dari mulut Tuhan, itu membuat tanah tiba-tiba mengeluarkan mangga, sankis, jeruk. Ya toh? Apalagi? Apel, alpukat, sirsak, durian, jengkol, kelapa. Firman Tuhan itu menciptakan. Nah, sekarang intinya nih. Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih, masih ada baju 2 lagi. Kalau engkau ingin menciptakan masa depanmu, apa yang harus kau lakukan? Coba sini. Ya. Oke, kamu ke sini. Ya. Cepetan. Kita tinggal 10 menit. Perkatakan apa tadi? Perkatakan firman. Contoh, itu Pak, aku dahsyat dan aku ajaib. Jadi, kalau saya contohnya, waktu saya mau kerja, aku ngelihat kaca, saya kan teknik geologi Pak, saya bilang, kamu teknik geologi yang diurapi Tuhan. Itu, Pak. Oke, kasih kaos dulu Bang David ya. Ini. Untuk menciptakan masa depanku, aku berkata, Tuhan memilih aku, Tuhan mengurapi aku, dan aku menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih. Nah, hal yang sederhana begini. Karena firman Tuhan itu punya daya cipta. Coba katakan, firman Tuhan punya daya cipta. Maka kalau engkau ingin melihat sesuatu dalam hidupmu, maka ambil firman. Gak usah diikutin. Maka ambil firman, mulai Contoh tadi ya. Saudara ini mungkin tidak dipandang oleh banyak orang. Saudara dianggap anak bawang. Oke? Siapa di sini yang pernah dianggap anak bawang sama yang lain, diremehkan sama yang lain? Anggap apa? Angkat tanganmu. Ya. Mungkin engkau dianggap remeh sama orang lain karena engkau tidak pinter. Mungkin engkau dari ekonomi kelas menengah ke bawah banget misalkan. Ya kan? Mungkin engkau dianggap rendah karena kau kuper. Tahu kuper? Ya kan? Ya. Saudara tahu enggak bagaimana saudara menjadi orang hebat? Bukan begini, aku hebat. Bukan. Saudara perkatakan Mazmur 139 ayat 14. Oke, paham? Aku dahsyat dan ajaib. Coba katakan, aku dahsyat dan ajaib. Sampai itu menembus, Pak, apakah sekali ngomong langsung jadi? Nah, ini rahasianya nih. Makanya kenapa banyak orang deklarasi nggak jadi-jadi? Karena nggak tahu rahasianya. Rahasianya sesuatu yang kau ucapkan itu akan menciptakan sesuatu. Kalau engkau mengucapkannya sampai merasuk di alam bawah sadarmu. Atau kalau sampai perkataanmu itu nyatu di pikiranmu, nyatu di perasaanmu, nyatu di hatimu. Paham sampai di sini? Contoh misalkan, aku dahsyat dan ajaib. Satu kata. Jangan lagi ada pikiran-pikiran yang berseliweran yang berkata, oh kamu nggak bisa apa-apa. Kamu bukan siapa-siapa. Nah, bagaimana caranya menghalau? Lepaskan firman setiap hari. Maka keadaanmu tadi mungkin benar secara jasmani engkau kuper, ya toh? Kau udik, ya kan? Kamu bodoh, kamu kelas bawah. Mungkin itu benar. Tapi kalau engkau selalu
memperkatakan firman, melepaskan firman. Maka lihat, firman itu sama seperti ketika firman itu menciptakan tumbuh-tumbuhan yang tidak ada menjadi ada. Ketika firman Tuhan dilepaskan, hendaklah bumi mengeluarkan binatang-binatang. Muncul gajah, jerapah, kelinci, marmut, gitu. Kucing, anjing. Itu semua muncul ketika firman Tuhan dilepaskan. Nah, kalau adik-adik, kamu ingin menciptakan masa depan. Kamu ingin menguasai dunia. Coba kata siapa di sini yang pengen menguasai dunia? Ya. Kamu tahu sekarang apa yang harus kamu lakukan? Apa? Apa? Kok jadi berdoa? Bukan hanya deklarasi, melepaskan firman. Misalkan firman untuk menguasai bumi apa? Ya, kuasailah bumi, boleh. Atau Mazmur 8 ayat 3 sampai 6, isinya apa? Ya. Kemarin di sana. Mazmur 8 itu isinya begini. Daud itu berkata begini, kalau aku lihat langit buatan tanganmu, bulan dan bintang buatan jarimu. Langit, bulan dan bintang. Siapakah manusia sehingga engkau memahkotainya, betul? Bahkan menjadikannya sedikit lebih rendah dari Tuhan. Nah, ayat selanjutnya, ayat 6 berkata apa? Segala-galanya kau letakkan di bawah. Pernah baca ayat itu? Enggak pernah, jarang nih kayaknya. Siapa yang pernah baca ayat itu? Serius? Firman Tuhan bilang, aku menguasai semesta. Makanya kita kan ada baju penguasa semesta kan? Loh, itu bukan asal dibikin-bikin. Karena ayatnya berkata, engkau menguasai bulan, bintang, langit, dan buatan tangan Tuhan. Ada juga ayat yang berkata, langit adalah tahta Tuhan, tetapi bumi telah diserahkan kepada anak-anak manusia. Siapa di sini anak manusia? Ya. Kamu bisa berkata, bumi diserahkan padaku. Katakan itu. Nanti firman Tuhan, coba katakan firman Tuhan, akan membuat saya menguasai bumi. Jadi bukan karena kuat dan gagahmu. Ya kan, gak pernah ketika Tuhan bilang begini, hendaklah bumi mengeluarkan binatang-binatang, terus binatangnya berusaha muncul. Ada? Gak ada kan? Firman itu, iya 5 menit lagi. Ya, firman itu mengerjakan penciptaan. Coba katakan, firman mengerjakan penciptaan. Jadi mulai sekarang, ya adik-adik, kalau engkau mau lihat masa depan, pertama, jangan percaya apa kata orang. Sekalipun itu benar. Karena apa yang dikatakan orang itu benar menurut manusia. Tidak benar menurut Tuhan. Gitu? Jangan dengarkan apa kata dunia. Kamu gak punya masa depan, kamu jelek, kamu bodoh. Bilang, itu katamu. Kata Tuhanku, aku serupa segambar dengan Tuhan. Kata Tuhanku, aku lebih dari pemenang. Kata Tuhanku, aku sanggup melakukan segala perkara. Kata Tuhanku, bagiku tidak ada yang mustahil. Kata Tuhanku, seluruh semesta ada di bawah kakiku. Nah, perkatakan itu tiap hari. Itulah yang akan menciptakan hidupmu. Jangan terima apa yang dunia bilang. Oh, dunia bilang kamu enggak berarti. Firman Tuhan bilang, kata Tuhanku, aku berharga. Kata Tuhanku, mungkin ada yang berkata, oh kamu enggak diterima. Katakan, kata Tuhanku,
aku sangat dicintai. Oke? Kalau saudara, adik-adik, bisa berpegang, berpatokan dengan apa kata Tuhan, kamu enggak akan terpengaruh dengan teman-temanmu yang lain. Gak penting, saudara. Nanti kamu akan lihat. Hidupmu, saya sudah bilang tadi, tantangan di masa kalian lebih berat. Tetapi orang-orang yang berjalan dengan kebenaran, mereka akan menaklukkan bumi. Amin. Adik-adik yang harus menaklukkan bumi. Engkau harus menaklukkan bumi. Engkau harus menaklukkan antikris. Engkau harus menaklukkan elit gembel. Tahu elit gembel? Apa? Elit gembel. Elit gembel. Harus taklukkan. Itu hanya terjadi ketika keilahian menyatu dengan dirimu. Karena firman Tuhan itu semua adalah keilahian, ketika engkau sering memperkatakan firman Tuhan, maka keilahian akan menyatu dengan dirimu.